Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10-11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai biosolar B30. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Maria Gabrielin Kristiadini Tias, selaku ketua kelompok dari kelompok 4. Lalu ada Megina Olivia, lalu ada Muhammad Fadli, lalu ada Muhammad Faisal Rifai, lalu ada Muhammad Taifal Pasa, dan yang terakhir ada Naomi Sabrina Susilo. Jadi, dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan 4 topik bahasan yang telah kami diskusikan. Yang pertama itu ada penjelasan singkat tentang biosolar B30, lalu ada penjelasan tentang bagaimana proses pembuatan biosolar B30, lalu yang ketiga ada penjelasan tentang bagaimana perbandingan biosolar B30 dengan sumber energi non-bio dalam proses pembuatannya, lalu yang terakhir ada penjelasan tentang apakah biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau atau malah tidak. Dilanjutkan oleh saya Muhammad Fadli. Apa itu biosolar B30? Penjelasan singkat tentang biosolar B30. Biosolar adalah bahan bakar mesin diesel yang terbuat dari bahan terbarukan atau secara khusus merupakan bahan bakar mesin diesel yang terdiri atas ester alkil dari asam-asam lemak yang dibuat dari minyak nabati, minyak hewani, atau dari minyak goreng bekas atau daur ulang melalui proses tertentu. Bahan bakar cair dari pengolahan tumbuhan. Biosolar B30 merupakan campuran 30% fatty acid methyl ester atau PEM. Dari 70% campurannya adalah solar. Produk PEM berasal dari olahan minyak kelapa sawit atau CPO. Dari pengolahan ini, PEM kemudian disalurkan ke titik-titik penerimaan BBM, baik kapal maupun mobil tangki. Apa itu biosolar B30? B30 ini merupakan program pemerintah yang diberlakukan mulai Januari 2020 sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati. Atau disebut biofuel sebagai bahan bakar lain. B30 ini dapat menjadi energi alternatif bagi pengganti BBM. Pemerintah menerapkan program biosolar ini dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi serta nilai tambahan industri kelapa sawit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Megina Olivia. Bagaimana pembuatannya? Penjelasan tentang bagaimana pembuatan biosolar B30 dibuat. Biosolar B30 merupakan pencampuran antara bahan bakar diesel atau solar dengan FAME, fatty acid methyl ester, maka cara pembuatannya adalah mencampurkan kedua bahan tersebut dengan komposisi 30% PEM dan 70% bahan bakar diesel atau solar. Asal FAME sendiri berasal dari pengolahan kelapa sawit, yaitu berupa bahan bakar nabati. Sebagaimana dilansir laman resmi Kementerian ESDM, solar memiliki setan number CN48, sedangkan minyak sawit CN41. Dengan komposisi di atas yang membentuk B30, maka nilai CN-nya hanya sedikit lebih baik daripada solar. Dan untuk diketahui semakin tinggi angka CN, maka bahan bakar akan lebih mudah terbakar. Maka dengan bercampurnya dengan kelapa sawit, CN yang dimiliki menjadi lebih rendah dan tidak mudah terbakar. Dilanjutkan oleh saya Muhammad Rifai Pasya. Perbandingannya dengan sumber energi non-bio. Penjelasan tentang bagaimana perbandingan biosolar B30 dengan sumber energi non-bio.
dalam proses pembuatan. Perbandingan atau komposisi yang digunakan dalam proses pembuatan biosolar B30 adalah 30% PEM dan 70% bahan bakar atau solar. Selain dari bahan pembuatannya, ada beberapa perbedaan solar dan biosolar yang perlu diketahui. Di antaranya, satu, kandungan energi. Karena berasal dari bahan yang berbeda, kandungan energi dari kedua bahan bakar tersebut sudah pasti berbeda. Biosolar memiliki kandungan energi yang lebih rendah daripada solar. Perbedaan singkat kandungan energi antar keduanya diperkirakan sebesar 11%. Dengan kandungan energi yang lebih rendah, dapat dipastikan bahwa tenaga yang dihasilkan oleh biosolar lebih kecil daripada solar biasa. 2. Kadar sulfur. Dalam kasus ini, biosolar tentu lebih unggul dibanding solar. Biosolar memiliki kadar sulfur yang lebih rendah dibanding solar. Itu juga berarti bahwa karbon dioksida yang dihasilkan juga jauh lebih rendah. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa biosolar lebih ramah lingkungan. 3. Kekuatan proses oksidasi. Perbedaan lainnya terletak pada kekuatan proses oksidasi biosolar yang tidak sekuat solar. Kekuatan proses oksidasi yang lebih rendah menyebabkan masalah pada proses penyimpanan. Masalah pada proses penyimpanan ini dapat mengakibatkan penyumbatan pada bagian-bagian mesin. Dari penjelasan terkait perbedaan solar dan biosolar di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa kedua bahan bakar ini memiliki kelemahan dan keunggulannya masing-masing. Dilanjutkan oleh saya, Maria Gabrielin. Saya akan menjelaskan kelebihan dari biosolar B30 dan juga kelebihan dari solar. Yang pertama, kelebihan biosolar B30. Yang pertama, tingkat polusi lebih rendah. Yang kedua, pendukung pergerakan ekonomi. Yang ketiga, energi terbarukan dapat mengalihkan ketergantungan bahan bakar fosil kepada bahan bakar yang terbarukan menjadi target pembangunan berbagai negara, contohnya Indonesia. Lalu yang kedua, kelebihan dari solar. Yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil dapat menghasilkan listrik dalam jumlah yang sangat besar dan merata pada sebuah lokasi atau wilayah yang diinginkan. Lalu yang kedua, ketersediaannya masih banyak dan stabil untuk dimanfaatkan setiap harinya. Lalu yang ketiga, solar relatif sangat hemat bagi pengguna yang berasal dari masyarakat tak mampu, karena harga yang disediakan selalu disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu juga. Dilanjutkan oleh saya, yaitu mendukung kimia hijau atau tidak. Penjelasan tentang apakah biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau. Penggunaan biosolar B30 termasuk salah satu tindakan yang mendukung prinsip kimia hijau, karena bahan yang digunakan untuk membuat biosolar termasuk bahan baku terbarukan, yaitu FEM atau kelapa sawit. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa biosolar B30 ini ramah lingkungan dan mendukung prinsip kimia, sesuai dengan salah satu prinsipnya, yaitu menggunakan bahan baku terbarukan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4 kimia. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.